Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama gue. Perkenalkan lagi ya. Nama saya si Anggra ini. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon kelas akuntansi 2 non reguler. Dan untuk kali ini ya, di video kali ini pasti selalu berhubungan dengan tugas online akibat adanya si virus corona. Ini untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam Muhammadiyahan yang pertemuan ketiga. Itu saya akan coba memaparkan surat Al-Anbiya ayat 25 dengan surat Muhammad ayat 19. Yang dari keduanya itu adalah intinya itu ada tentang ketauhidan, konsep dasar untuk tunduk taat menghambakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Kita sebagai manusia tidak boleh menyembah selain menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam ayat ini menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Muhammad SAW adalah manusia yang telah diberinya wahyu yang bertugas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Terus yang kedua itu adalah surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi wa astaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada lillah atau sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tanpa kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Dalam ilmu itu harus ada penguatan hati dan mengetahui makna yang diharuskan oleh apa yang diketahui, dan secara sempurnanya adalah mengamalkan keharusannya. Inilah ilmu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah. Ilmu ini wajib hukumnya atas setiap orang dan tidak bisa gugur bagi siapapun juga. Bahkan semua orang sangat memerlukannya. Ada beberapa cara untuk mengetahui tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang pertama itu, dan ini paling penting, adalah merenungkan nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan Allah yang menunjukkan kesempurnaan, keagungan, serta keluhurannya. Semua itu mengharuskan kita mencurahkan tenaga guna menuhankan dan menyembah Rob yang maha sempurna, yang hanya baginya semua pujian, keluhuran, dan keindahan. Yang kedua itu mengetahui bahwa hanya Allah sendiri yang menciptakan dan mengatur, sehingga dengan demikian akan diketahui hanya Dia semata yang berhak disembah. Yang ketiga itu mengetahui hanya Allah semata yang memberi nikmat, baik yang lahir maupun batin, baik nikmat agama, yaitu nikmat akhirat, maupun dunia. Karena hal itu mengharuskan kita untuk menggantungkan hati kita, mencintainya, dan hanya menuhankan yang tiada sekutu baginya.
Adapun yang kita lihat dan dengar tentang pahala bagi para wali Allah yang menegakkan tauhid seperti pertolongan, nikmat yang disegerakan, hukuman bagi para musuh-musuh yang menyekutukan Allah, dan lainnya. Karena semua itu akan mendorong kita untuk mengetahui bahwa hanya Allah semata yang berhak atas semua bentuk ibadah. Yang kelima itu mengetahui sifat-sifat berhala dan sekutu-sekutu yang disembah bersama Allah dan dijadikan sebagai sembahan-sembahan di mana semua berhala dan sekutu itu kurang dari berbagai hal. Dirinya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dan memerlukan pertolongan dari yang lain. Tidak memiliki kuasa apapun pada dirinya dan para penyembahnya baik memberikan manfaat maupun mara bahaya. Tidak memiliki kuasa atas kematian, kehidupan, dan pembangkitan. Mereka tidak memberikan pertolongan kepada para penyembahnya dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat meski sekecil biji ataupun. Baik memberikan kebaikan ataupun mencegah bahaya. Mengetahui hal yang ini mengharuskan kita untuk mengetahui bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu sesuai dan sepakat kitab-kitab suci Allah atas hal itu. Yang ketujuh itu manusia khusus adalah makhluk yang paling sempurna dari segi akhlak, akal, pandangan, kebenaran, dan ilmu. Mereka adalah para rasul, nabi yang ulama, rabbani yang menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah. Kedelapan, ada dalil-dalil penciptaan langit serta yang terdapat di dalamnya dan penciptaan jiwa ufukiyah dan nafsiyah yang menunjukkan keesaan Allah merupakan dalil terbesar yang dengan bahasa yang ada menyerukan apapun yang disematkan Allah penciptanya tersebut, mulai dari kelembutan ciptaannya, kesempurnaan hikmatnya, keajaiban-keajaiban ciptaannya. Itulah berbagai cara yang bisa kita gunakan itu untuk meyakinkan kita untuk selalu bisa mengesahkan Allah. Dan cara-cara itu juga udah disebutkan dalam kitab-kitab Allah secara berulang-ulang. Ketika seseorang merenungkan sebagaimana, pasti akan muncul keyakinan dan ilmu tentang hal itu. Jika engkau membaca dalil agung dan hal besar, yaitu merenungkan Al-Quran yang agung serta merenungkan ayat-ayatnya, itulah pintu terbesar untuk mengetahui tauhid yang bisa dipahami secara terperinci dan garis besar, di mana tidak akan didapatkan pada selain Al-Quran. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan dari surat Al-Anbiya ayat 19 dan surat Muhammad ayat 9 surat Al-Anbiya ayat 25 dan surat Muhammad ayat 19. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua lah. Apalagi di bulan Ramadan ini, semoga aku mendapatkan pahala dari apa yang aku sampaikan tadi. Terima kasih sudah menonton, dan kalau sempat komen, like, dan subscribe. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.